Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kembali lagi di channel ini untuk bahas dan share budgeting, food prep, meal plan, dan juga daily tips lainnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Terima kasih. Sharing lagi kegiatan ibu rumah tangga dalam mengelola keuangan sehari-hari. Masya Allah tabarakallah, rasanya senang banget. Ini baru bisa upload lagi video ya teman-teman. Mohon dimaklumi dan dimaafkan ya, karena berhubung masih di kampung halaman juga, mengenai jadwalnya itu belum bisa upload setiap hari ya teman-teman. Tapi insya Allah untuk video budgeting akan aku terus upgrade setiap bulan dan juga setiap minggunya. Nah oke, ini memasuki di budgeting bulan April tahun 2025. Masya Allah tabarakallah. Nah di sini akan aku jelaskan mengenai kewajiban dan juga kebutuhan, dan nanti akan dijelaskan secara rinci ya teman-teman. Siapa tahu di sini ada yang terinspirasi atau ada yang mau merombak budgetingnya, boleh banget ya. Yuk kita sama-sama belajar bareng-bareng ya teman-teman. Di channel ini pokoknya kita sama-sama saling bertumbuh, saling memberi support, saling memberi semangat. Apalagi kita ibu rumah tangga yang segala jenis kebutuhan, segala jenis pengeluaran perlu kita tahu ya teman-teman. Nah ini tujuannya supaya bisa balance ya antara pemasukan dan juga pengeluaran. Pastinya kita berharap ada sisaan atau bisa menabung, tapi poinnya di sini bisa cukup aja, itu udah lebih dari segalanya mungkin ya teman-teman. Apalagi di zaman sekarang harga bahan pokok yang naik dan juga kebutuhan-kebutuhan yang tidak terkendali ya teman-teman. Rasanya sudah bisa di titik cukup aja udah sebuah pencapaian banget. Nah, oke, untuk budgeting bulan April di sini ada kategori kewajiban. Ini tuh harus dibayarkan ya teman-teman. Sifatnya itu wajib banget. Nah, yang pertama di sini ada kontrakan. Aku anggarkan sebesar Rp900.000. Ini untuk kontrakan 3 petak di daerah Jakarta Timur ya. Nah, selanjutnya untuk tabungan pendidikan anak, di sini aku anggarkan Rp100.000. Ini pelan-pelan aja ya teman-teman, semampunya setiap bulannya. Yang penting ada yang masuk ya, walau sedikit. Lanjut di sini untuk dana aman, aku anggarkan sebesar Rp400.000. Nah, dana aman ini kayak dana darurat, cuman untuk kalimatnya aku ganti ya jadi dana aman, supaya untuk kebutuhan jenisnya apapun aku tidak merasa itu benar-benar darurat ya, masih bisa diikhtiarkan. Nah lanjut ya teman-teman, untuk kebutuhan atau untuk sehari-hari meliputi biaya makan dan juga biaya untuk menunjang apapun itu ya teman-teman. Di sini ada listrik, untuk per bulannya ini tidak menentu, tapi untuk di bulan ini kayaknya habisnya itu sekitar 150 ribuan. Lanjut untuk kuota, di sini aku anggarkan 250 ribu, ini berdua. Untuk kuota dan juga wifi itu sebenarnya perbedaannya tuh sedikit ya teman-teman. Ada opsi masang, tapi ya kalau misalkan keluar-luar itu tuh lumayan agak ribet gitu ya, harus mengeluarkan budget yang ekstra. Nah, sedangkan kalau misalkan kuota itu berdua 250, jadi ngisinya itu yang 100 gigaan, itu tuh aku ngerasa ya leluasa juga gitu ya. Tetap bisa upload konten dan juga tetap bisa menggunakan sosial media sepuasnya ya teman-teman. Dengan budget 125 ribu itu menurut aku ya cukup-cukup aja gitu. Sedangkan kalau misalkan pasang wifi itu tuh membutuhkan budget yang ekstra, dan kadang kan Pak suami juga tidak full seharian di rumah kan, pasti ada di tempat kerjanya. Jadi di keluarga kami masih efektifnya itu ya kota. Aku cari yang budgetnya itu sesuai dengan budget kami, tidak melebihi gitu ya. Makanya di sini ya disesuaikan aja ya. Kemarin ada yang komen kenapa nggak coba untuk wifi aja pasang. Nah ini ya teman-teman alasannya. Nah ini lanjut ya, untuk belanja sembako aku anggarkan Rp300.000. Ini itu masih perkiraan ya teman-teman, karena aku pun belum berangkat lagi ke Jakarta, masih di kampung halaman. Jadi insya Allah akan jauh lebih hemat kayaknya ya. Nah di sini itu untuk budget 300.000. Pengelolaan keuangannya itu untuk apa aja? Di sini itu untuk beras aku anggarkan 10 kilo di harga Rp140.000. Untuk minyak 3 liter budgetnya itu Rp60.000. Lanjut untuk sabun cair atau sabun bubuk, sabun deterjen apapun itu aku anggarkan sekitar 20 ribuan. Untuk sampo paling beli yang rencengan dulu di harga Rp5.000. Dan untuk sabun mandi di sini aku anggarkan sekitar 10-15 ribu. Untuk kebutuhan yang lainnya kayak kecap, mie, perbumbuan itu menyesuaikan aja tergantung barang yang habis. Nah lanjut ya, di sini untuk jajan anak aku anggarkan per bulannya itu Rp200.000. Jadi dibagi menjadi 4 minggu. Untuk 1 minggunya anak jajan sekitar Rp50.000. Nah ini yang Rp50.000-nya lagi untuk kebutuhan kayak gel
gel rambut, kemudian minyak telon atau sabun anak yang sudah habis. Atau kadang kalau misalkan masih ada, biasanya aku alokasikan untuk vitamin. Oh iya, aku lupa jelasin ya, untuk di bulan April ini challenge menabung emas ini aku tidak alokasikan terlebih dahulu. Aku nunggu ada sisaan budget aja nanti ya teman-teman, karena masih belum pasti ya untuk pulang ke Jakartanya tanggal berapa, nunggu Pak suami cuti aja gitu ya teman-teman. Nah, jadi untuk menabung ini aku selalu mengusahakan teman-teman ada yang nempel gitu ya, atau ada yang ketabung, walaupun itu tuh sedikit tapi nggak apa-apa banget, pelan-pelan aja, perlahan namun pasti insya Allah kita akan bisa mencapai goals atau tujuan atau keinginan yang akan kita raih ya teman-teman. Bismillah, pokoknya tetap harus bisa bersemangat, harus bisa tanamin mindset bahwa segala sesuatu itu masih bisa terjadi, yang penting kita sudah mengusahakan ya teman-teman. Karena kalau bukan kita yang menyemangati diri kita sendiri, ya siapa lagi gitu ya. Motivasi terbesar, motivator yang paling handal itu bukan orang lain ya teman-teman, tapi diri kita sendiri. Mau untuk terus berprogres, mau untuk terus bersabar, mau untuk terus menjalani, walaupun kadang dalam menabung ini banyak sekali lika-likunya, banyak sekali pengeluaran yang tidak terduganya, yang mendesaknya, tapi harus bisa bersyukur ketika ada kebutuhan atau pengeluaran yang sifatnya itu buru-buru dan mendesak, kita masih ada pegangan walaupun sedikit. Nah, lanjut ya teman-teman, untuk bensin Pak suami di sini aku anggarkan Rp400.000 per bulan dibagi menjadi 4 minggu. Jadi untuk 1 minggu bensin ini sekitar Rp100.000. Lanjut di sini untuk budget mami, yaitu budget untuk skincare dan juga kebutuhan aku. Nah, untuk di bulan ini itu tidak banyak yang habisnya ya teman-teman, masih ada semua ya. Jadi untuk pembelanjaannya mungkin aku beli sabun cuci muka aja di harga Rp10.000 karena yang cocoknya cuman ini ya. Lanjut di sini untuk vitamin rambut sekitar harga 20 ribuan. Untuk sunscreen ini udah habis, tinggal dikit lagi di harga 35.000. Untuk sisanya aku mau untuk save reward, entah itu untuk perawatan atau apa ya teman-teman. Jadi untuk budget 200.000 ini aku selalu mengusahakan, amat sangat senang sekali dan bersyukur sekali ya. Lebih dari cukup ya kalau menurut aku. Yang penting kebutuhan sehari-hari aja udah tercukupi, kayaknya udah rasa kesenangan tersendiri ya buat kita ibu rumah tangga. Ngerasa tenang aja ya teman-teman kalau kebutuhan dapur udah cukup, kebutuhan anak udah cukup. Kayaknya bener-bener ya kita sebagai istri ini lebih senang, lebih mementingkan kebutuhan dapur. Tapi jangan lupa ya untuk perhatikan diri sendiri juga, untuk memberikan reward, untuk tetap merawat diri juga, walaupun ya tidak terlalu mahal atau standar. Yang penting kita tetap self love terhadap diri kita sendiri ya teman-teman. Nah, di sini untuk budget lauk pauk aku anggarkan Rp800.000 per bulan. Nah, di bulan ini aku bagi menjadi 5 minggu aja. Jadi untuk 1 minggu aku anggarkan sekitar Rp150.000. Nah, pembelanjaannya untuk apa aja? Di sini aku bagi menjadi beberapa poin ya teman-teman, supaya lebih jelas ya ini uangnya itu dipergunakan untuk apa aja, pembeliannya itu apa aja, dan insya Allah lebih dari cukup ya, tidak akan mubazir ya teman-teman. Nah, di sini untuk protein hewani dari uang Rp150.000 tadi, jatahnya itu sekitar Rp70.000. Pembeliannya untuk ayam, tongkol, lele, telur, dan juga kikil, apapun itu ya, pokoknya diatur aja antara protein hewani yang mahal dan juga yang murah, supaya dari budget Rp70.000 ini bisa cukup ya teman-teman. Biasanya juga sebelum ke pasar aku nulis list belanjaan. Nah, lanjut ya, di sini untuk sayur mayur aku anggarkan Rp30.000. Untuk pembelanjaannya biasanya sawi di harga Rp4.000, kadang Rp3.000. Kemudian untuk sayur sop di harga Rp5.000, sayur bening Rp5.000. Kadang untuk sayurnya beli labu. Kadang ya kalau sayur menyesuaikan dengan mood aja ya teman-teman. Biasanya satu menu juga udah lebih dari cukup sih, asalkan ada sambal ya. Nah, lanjut ya teman-teman, untuk perbumbuannya dari anggaran Rp150.000 tadi, untuk perbumbuan Rp30.000. Nah, biasanya belinya itu cabai keriting, cabai merah, terus ada bumbu dapur, kemudian ada bawang merah, bawang putih. Jadi insya Allah untuk budget Rp30.000 dalam jadi belibet ya teman-teman, dalam perbumbuan ini lebih dari cukup. Nah, ini untuk dan lain-lain, yaitu biasanya untuk beli pelengkap ya teman-teman, kayak bakso, kemudian kulit lumpia, kadang tempe, kadang tahu. Ya pokoknya Rp20.000 ini disesuaikan aja tergantung cemilan yang akan dibikin ya. Nah, untuk budget sedekah di sini aku tidak tulis ya teman-teman, dan untuk alokasinya biasanya
biasanya untuk orang tua dan juga keluarga. Lanjut di sini untuk family time, aku agak ngirit ya teman-teman untuk family time karena bener-bener ya setelah lebaran ini adalah masa pemulihan keuangan karena ada beberapa yang over budget sedikit dari anggaran yang sudah dibudgetkan dari alokasi budget THR kemarin. Makanya ada beberapa poin yang aku backup dari uang gaji dan ada beberapa poin juga yang aku tutup dari uang gaji ya teman-teman. Nah, untuk budget family time ini 200.000 dibagi menjadi 4. Jadi untuk satu minggunya 50.000 rupiah. Ya pokoknya jangan jalan-jalan dulu ya sebelum keuangannya kembali stabil. Untuk galon dan gas aku anggarkan 150.000 per bulan. Untuk pengisian galon di harga 20.000 satu galonnya dan untuk gas di sini di harga 21.000. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini. Semoga bisa menginspirasi dan juga bermanfaat untuk aku yang bikin kontennya dan juga untuk teman-teman yang nontonnya. Pokoknya kalau ada tulisan yang kurang jelas atau kurang detail, teman-teman boleh banget untuk DM aku aja di Instagram. Siapa tahu dari postingan ini ada teman-teman yang tergerak hatinya, ada teman-teman yang termotivasi atau mau memodifikasi dari budgeting aku, boleh banget nanti aku kirimkan ya. Nah, sampai di sini dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.